Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah pendampingan individu yang pertama, hari kedua. Di mana hari kedua ini saya datang ke tempat Bapak Indrata Triudaya SPD, yaitu yang ada di SMPN 1 Silong, Kabupaten Jember. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama Pak Indra, apa kabar? Sangat baik sekali Bapak. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Pak Indra, kita ini adalah PI yang pertama ya. Jadi kalau PI itu biasanya ya Pak ya, itu digunakan untuk sesi curhat, sesi apa ya namanya ya, sampean itu menanyakan, sampean itu mengeluarkan ide-ide sampean atau unek-unek sampean selama pembelajaran daring selama ini. Fokus kita kali ini itu ada 4 hal seperti yang saya sudah sampaikan. Jadi diskusi mengenai tantangan belajar daring, jadi terus ada refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan tuntutan belajar wawancara, diskusi pembuatan karya atau portfolio, dan diskusi tentang posisi diri atau rencananya Pak Indra ke depan. Sebelumnya Pak Indra pernah nggak belajar menggunakan LMS itu tuh pernah nggak Pak Indra? Sama sekali belum pernah Bapak menggunakan LMS. Itu pernah nggak? Ini yang pertama kali saya menggunakan LMS. Terus perasaan Pak Indra? Perasaannya, wah ini aplikasi LMS ini sangat bagus sekali dan tatanannya baik. Jadi sehingga di situ kita setiap mengerjakan itu kita tahu due date-nya sampai kapan dan kapan kita harus mengerjakan, dan terakhir waktunya juga sudah tertera. Sudah ketemu. Iya. Pak Indra pernah nggak berpikir bahwa ada pembelajaran online yang menggunakan seperti itu sebelumnya? Tidak pernah berpikir. Pak Indra selama ini ada kegalauan nggak dengan pembelajaran online? Ya untuk hari-hari pertama bingung pastinya Pak, bingung. Ini bagaimana? Tapi ya mungkin karena dituntun, banyak yang menuntun dari PP, dari teman sekelas. Jadi saya tahu kapan saya harus mengerjakan tugas-tugas di LMS. Banyak hal sih sebetulnya yang harus saya tahu dari Pak Indra. Jadi dari LMS sendiri Pak Indra sekarang sudah mulai adaptasi ya, sudah beradaptasi. Kebanyakan informasi dari luar itu mengenai guru-guru penggerak itu katanya banyak tugas, dikejar-kejar waktu. Ya cuma saya galaunya bagaimana harus saya bisa mengatur jadwal saya. Itu saja kegalauannya. Apakah saya bisa atau tidak mengikuti pendidikan ini? Ternyata Pak, setelah belajar ini kegalauannya Pak Indra itu gimana? Terjadi atau bagaimana? Ternyata setelah saya mengikuti pendidikan ini tidak seperti informasi yang saya dapatkan, dan pengerjaan tugas-tugasnya tidak terlalu mengambil banyak waktu kita sebagai guru Pak. Dan di sana kita berkolaborasi dengan teman sehingga tugas-tugas yang kita kerjakan terasa lebih mudah Pak. Jadi Pak Indra sudah masuk ya, esensinya itu sebetulnya seperti itu. Jadi Pak Indra memang guru penggerak itu adalah satu, berpihak kepada murid, kembali kepada kelas, dan kolaborasi. Nah, itu Pak Indra sudah dijalankan. Jadi lebih mudah kan ternyata belajar seperti itu. Ya. Kalau dari anak-anak sendiri Pak? Kalau dari anak-anak kemarin saya tanyakan. Jadi dengan saya mempelajari materi ini, saya dulu itu setiap selesai pembelajaran, selesai ya sudah anak-anak, assalamualaikum, saya tinggal kelasnya. Tapi tidak untuk sekarang. Saya pilih salah satu, kadang saya, ayo bagaimana pembelajaran hari ini dari Pak Indra. Jadi anak-anak itu menyampaikan idenya, apa yang ada di unek-uneknya. Gimana pembelajarannya Pak Indra hari ini? Apakah menyenangkan? Mereka mengungkapkan, ini Pak, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Salah satu murid kadang ada yang angkat tangan, saya masih tidak mengerti di materi ini Pak, bagaimana?
Ya nanti di pertemuan mendatang kita bahas lagi, kita pemantapan di pertemuan mendatang begitu. Jadi saya tahu anak sekarang mana yang mengerti, yang sudah mengerti, mana yang tidak mengerti. Jadi mereka kan sudah berani untuk mengungkapkan itu. Itulah cerita Pak Indrata mengenai proses belajar daringnya selama 1 bulan dan perubahan-perubahan yang Pak Indrata lakukan di dalam kelasnya. Nah, selanjutnya kita melihat apa dan bagaimana dan seperti apa portofolio digital yang Pak Indrata buat. Luar biasa sekali memang Pak Indrata ini membuat portofolio digitalnya karena literasi digital Pak Indrata sudah mulai berkembang. Masih berdasarkan cerita dari Pak Indrata. Pak Indrata mengungkapkan bahwa Pak Indrata adalah orang yang mandiri, orang yang kolaboratif, dan orang yang inovatif. Namun, selain itu, Pak Indrata juga masih kurang reflektif dan masih kurang berdampak pada murid. Karena ini masih hal yang pertama, namun Pak Indrata mau dan akan menambah atau memotivasi dirinya untuk selalu berdampak kepada murid dan selalu reflektif. Karena hal ini akan membuat bagaimana pembelajaran lebih berdampak kepada murid. Begitu menurut Pak Indrata. Sangat luar biasa Pak Indrata, semangat terus dan teruslah bergerak.